Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Hari ini hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, Budiar akan menjelaskan subtema 1 pembelajaran keempat. Nah, kakak lihat ya di halaman 21 kita akan mempelajari pelajaran PPKN tentang keragaman ya, keragaman individu. Nah, kakak lihat di sini ada gambar Nina dan teman-temannya ya. Nina dan temannya memiliki kegemaran yang berbeda ya. Ada temannya yang menyukai melukis dan Nina menyukai membaca buku. Itu contoh dari kegemaran individu yang berbeda-beda. Dan kita juga akan mempelajari tentang menjelaskan manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kakak lihat di sini ada gambarnya ya. Ada gambar sebuah keluarga yang mempunyai keragaman individu. Apa saja sih keragaman individu itu? Ya, ada sikap, watak, kegemaran, dan fisik ya. Meskipun kita mempunyai perbedaan keragaman individu tersebut, tetapi kita harus tetap saling menghormati, menghargai, dan rukun ya sesama manusia. Nah, selanjutnya kakak buka di halaman 22 ya. Di sini ada pelajaran IPS ya. Kita akan mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan kehidupan sosial budaya di lingkungan sekitar. Nah, kakak, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Kemarin kita sudah belajar ya kakak tentang kegiatan ekonomi. Apa saja sih kegiatan ekonomi itu? Ya, ada kegiatan jual beli barang. Terus ada misalnya kemarin apa? Ada bertani, itu contoh dari kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kakak buka di halaman 23 ya. Di sini kakak lihat di kotaknya ya, ada bentuk kegiatan ekonomi. Dan di sini ada definisi dari produksi. Apa sih kak produksi itu? Ya, produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan contoh dari kegiatan produksi itu apa? Ya, ada membuat kerajinan, membuat tas, dan membuat roti. Di dalam kegiatan produksi juga mempunyai tujuan. Apa sih tujuan dari produksi itu? Memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran, meningkatkan keuntungan, menyediakan berbagai benda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan di sini juga ada distribusi. Apa sih definisi dari distribusi? Ya, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari kegiatan distribusi yaitu minimarket dekat rumah mengambil barang dari agen besar. Dan distribusi juga mempunyai tujuan, yaitu memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Itu pengertian dari distribusi dan tujuan dari distribusi. Ya, sekarang konsumsi. Apa sih itu konsumsi? Ya, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang atau jasa. Contoh dari konsumsi yaitu memakan makanan, membeli barang rumah tangga. Dan tujuan dari konsumsi itu untuk menghabiskan nilai jual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa sih yang membedakan kegiatan ekonomi itu? Ya, yang membedakan yaitu letak geografis wilayahnya. Dan kakak lihat di sini ya, di halaman 23, Pelabuhan Ratu berjarak sekitar 120 km dari ibu kota Jakarta dan 96 km dari ibu kota provinsi Jawa Barat atau Bandung ya. Itu merupakan letak geografis wilayah Pelabuhan Ratu ya. Di sini misalnya ada apa aja? Ada menangkap ikan di laut ya. Di Pelabuhan Ratu itu ada membudayakan ikan air payau, usaha tambak udang, usaha tambak garam, ada pusat-pusat pelelangan ikan, penyewaan kapal, perdagangan dan pariwisata. Itu kegiatan ekonomi yang ada di
pesisir pantai ya. Dan sekarang kita memasuki pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh pada cerita fiksi ya. Apa sih itu tokoh? Ya, tokoh adalah pelaku dalam karya sastra ya. Dan di dalam cerita tanpa tokoh, alur cerita tidak sampai pada bagian akhir cerita. Nah, jadi fungsi dari tokoh itu untuk apa? Untuk penyelesaian cerita ya. Dan tokoh itu dibagi 3, ada tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Apa sih itu tokoh utama? Tokoh utama adalah tokoh yang amat potensial untuk menggerakkan alur cerita. Kalau tokoh tambahan, tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap alur cerita. Tokoh latar, tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. Nah, itu pengertian dari tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Selanjutnya, di halaman 26, kakak kerjakan ya latihannya. Tadi sudah dijelaskan ya, nomor 1, apa itu pengertian dari tokoh utama. Dan tadi juga sudah ada manfaat adanya seorang tokoh dalam suatu cerita. Untuk apa tadi? Ya, misalnya untuk penyelesaian suatu cerita. Dan tadi ada, sudah Ibu jelaskan ya, apa yang membedakan mata pencarian dari setiap daerah. Yang nomor 4, tuliskan 3 contoh mata pencarian ya. Misalnya, apa saja tadi? Terus berdasarkan dengan lingkungannya. Dan di nomor 5, kakak jawab yang A, B, C ya. Dari gambar yang ada di sampingnya, anak-anak sedang bermain bola di lapangan sekolah ya. Kakak kerjakan latihannya di halaman 26, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah kakak kerjakan, kakak kumpulkan ke wali kelas masing-masing ya. Baik, sekian dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kakak pahami ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya kakak. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.